Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya Ersbuna Arif dari Forum News Network. Pemerintah akhirnya seperti dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD membentuk tim investigasi untuk menyelidiki apa penyebab sehingga tewasnya puluhan orang. Saya nggak bisa menyebut angkanya secara spesifik karena angka-angkanya masih berbeda-beda. Versi polisi 125, tapi ada menyebut jumlahnya lebih besar, dan masih banyak keluarga juga yang kehilangan anggota keluarganya dan masih mencari sampai sekarang belum bertemu. Nah, tetapi tentu saja yang paling menarik kita akan bahas ada mengapa sih seperti bisa terjadi kasus semacam ini. Dan kemarin kita juga selalu banyak orang bertanya-tanya, ini sebenarnya bukan kerusuhan antar penonton gitu, justru yang terjadi bentrokan antara bukan bentrokan, bahkan tindakan overreaktif dari tugas keamanan terhadap penonton. Nah, saya kembali mengajak Anda untuk berbincang dengan wartawan senior dari Forum News Network yang sangat di masa lalu ini sering sekali meliput-liput kejadian sepak bola ini, dan dia juga seorang perempuan dan dia merasa nyaman-nyaman saja. Mbak Rahmi, apa kabar Mbak? Ya, Assalamualaikum. Oh, Ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Ya, oke Mbak Rami, oke, saya ingin komentar Anda dulu dengan langkah pemerintah ini. Apakah langkah ini langkah yang tepat? Ya ya tepat ya Mas, memang kan harusnya, memang harus segera diinvestigasi gitu ya, Hmm. apa penyebab, kematian yang, apa tuh, yang angkanya belum pasti gitu. Saya juga heran tuh, kayaknya kok sepertinya, apa sih, pemerintah mau mematok di angka 125 gitu ya Mas ya? Kan takut kalau ada yang melampaui Iya, melampaui makanya kayaknya kok kayaknya takut melebihi yang, apa, yang dari apa ya, di Ghana ya. dana. Di Ghana kan, Dana kan nomor satu itu kan di Peru ya kan, sampai nomor 2 semuanya itu kan, di berapa? Ghana. Di Ghana itu kan Ya, 25. heeh, 126 di heeh. Ya, Nah, ya, selalu kita tuh 125 gitu. Ya ya. emang kenapa sih kalau kan kenyataannya kan, gitu. Jadi kayak, ya nggak tahu juga deh kenapa, tapi ya kita ini ajalah, kita apresiasi ajalah kalau pemerintah memang sudah, membentuk investigasi independen gitu ya, walaupun, anehnya gitu ya, PSSI juga bikin tim investigasi juga gitu, dengan apa, ketua umum PSSI, sebagai ketuanya gitu. Kan bingung masa dia menginvestigasi dirinya sendiri atau gimana itu? Mhm. Ya, 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 ya. Oke. Nah, jadi kalau Anda melihat sendiri sebenarnya harusnya seperti apa nih yang dilakukan? Ya memang harus independen gitu ya, harusnya PSSI itu kalau perlu dibekukan dulu gitu ya kan, PSSI, liga gitu ya kan, ataupun apa, mungkin Panpel Arema gitu kan, liganya juga udah di-stop dulu gitu sampai batas waktu yang tidak ditentukan gitu ya kan. Harusnya ya PSSI-nya juga dibekukan aja dulu gitu ya. Mhm. Mungkin kalau dibekukan oleh pemerintah nggak bisa lah nanti kita, apa, kena Yang campur sanksi tangan. FIFA lagi ya karena pemerintah ikut campur gitu ya. Tapi ya tapi, ya paling enggak ya PSSI, apa sih, ya berhenti dulu deh gitu, Yang kan dia yang mengundurkan diri atau diinvestigasi gitu, menonaktifkan bukan dia diri yang dulu ya kan? menginvestigasi. Ya, ya, ya. Iya iya, heeh. Menonaktifkan kan boleh kan Oh, sebetulnya sih. bisa, karena memang kalau pemerintah yang membutuhkan itu nanti pemerintah akan campur tangan dan kita bisa dihukum oleh FIFA. Tetapi Iya, desak heeh heeh. gitu ya, atau kemudian dia menonaktifkan diri untuk memberikan kesempatan tim investigasi yang Iya, melakukan untuk itu heeh, bisa gitu ya. iya betul. Ya. Jadi susunan kalau melihat susunan apa ya, tim bentukannya yang diketuai Pak Mahfud itu, Hmm. ya di situ sih memang banyak pihak gitu ya, mungkin ada beberapa nama juga yang Mas Arsu kenal kali ya, gitu ya kan. Hmm. Ada ada mantan, ada Akmal Marhali itu sebenarnya mantan Go juga tuh dulu tuh, gitu Hmm. ya kan. Ada Mas Joy yang wartawan Kompas gitu kan, ada beberapa lain, dan ada Kurniawan Dwi Yulianto bekas pemainnya, yang Ya. mungkin dia yang akan mewakili pemain mungkin gitu ya kan. Hmm. Hmm. Terus juga Tapi yang paling terpenting sih menurut saya ada Mas Nugroho itu, Mas. Nah, Mas Nugroho itu, ternyata, dia kan satu-satunya orang yang memang dia punya lisensi untuk, ini, untuk, apa ya, untuk keamanan, apa gitu, lapangan gitu, yang dari lisensi FIFA gitu. Dan sebenarnya ternyata
semenjak, Mas Nugroho itu keluar dari PSSI 2020 gitu, ternyata memang PSSI nggak punya lagi gitu. Mhm. Ya, ya, ya. Oke, kan di situ juga ada Pak Doni Monardo, mantan kepala BNPB segala macam. Mmm, Ya, mhm, jadi sebenarnya kalau menurut Anda komposisinya seperti apa ini? Kan, saya kira di luar investigasi itu saya kira soal, mhm. trauma healing gitu ya, kepada para keluarga ini kan juga perlu dilakukan. Ya, betul. Serius ini ya kan? Heeh, ya itu kan ada ya di, Instagram-nya istrinya Muhammad Rafli, Mmm, striker-nya Arema ya, iya, si, Laras Laras. mhm, Laras itu kebetulan memang anaknya, anaknya Iwan Budianto Arema juga gitu. Jadi dia dia menulis di apa, di story-nya gitu ya, saya cukup sedih juga gitu ya kan, karena, dia nulis bagaimana ya suaminya dan teman-temannya yang lainnya itu, mereka trauma gitu ya kan. Trauma dan mereka menyesali kenapa kenapa mereka kalah kemarin gitu kan. Andai kata mereka kemarin, menang gitu kan, mungkin kejadian seperti ini nggak terjadi gitu. mhm, Jadi banyaklah gitu penyesalan dan saya pikir ya pemain juga harus yang apa ya, yang jadi perhatian gitu ya, terutama pemain Arema dan Persebaya gitu, dan pemain Persebaya juga setahu saya juga trauma juga mereka. iya, iya, iya. Nah, kalau kita baca komentar-komentar di Aremania ya, itu, dan kemudian juga Mhm, banyak, supporter sepak bola yang lain, mereka mhm, mempersoalkan mengapa kemudian ada upaya, terkesan upaya menyalahkan para supporter gitu ya. Padahal sebenarnya iya kalau betul. mereka melihat ini kan bukan nggak terjadi keributan antar supporter karena supporter sepak bola Surabaya Mhm, Persebaya juga nggak ada kan? mhm 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 mhm. Dan ternyata kan apa ya, minggu lalu atau 2 minggu lalu sebelumnya sebenarnya itu juga ada kejadian juga di waktu Persebaya kalah sama Ya, di Sidoarjo ya? Rans gitu ya kan. Ya. Bonek juga heeh, di Sidoarjo. Jadi bonek juga keluar juga ke lapangan begitu, gitu kan, dan itu nggak terjadi apa-apa Padahal gitu. terjadi Jadi perusahaan ya waktu sebenarnya ya ya. sama gitu, ya sama, Mhm, kita tahu semua lah ya gitu ya kan. Kadang-kadang kan, penonton itu lari ke lapangan itu mereka bukan buat rusuh Mas, gitu loh. Mereka kadang mau nyolek pemainnya, mau minta foto pemainnya gitu, bukan mau anarkis juga gitu sebetulnya, tapi ya mungkin, ya itu tadi yang keamanannya mereka nggak paham gitu ya, mereka nggak paham kultur-kultur supporter kita gitu. Jadi dipikirnya apa gitu ya kan. Oke. Nah, oke, jadi setelah ini kan kita sudah mulai berjarak ya, kalau kemarin kita masih, Mhm, coba meraba-raba apa yang terjadi. Jadi kalau dari pengamatan Anda, dari analisis Anda setelah mendapatkan beberapa video, berita dan sebagainya, bagaimana kita memahami apa yang mhm. terjadi ini, Mbak? Ya kalau saya lihat itu kan juga ada, surat dari API ya Mmm, Mas ya, pernyataan dari API Asosiasi Pemain Profesional Indonesia gitu ya. mhm, Ternyata tadi malam mereka juga, sudah bertemu gitu kan, ada beberapa butir gitu, dan yang termasuk butir-butir yang terakhirnya itu, ya itu yang seperti kita bicarakan, kemarin itu Mas, bahwa salah satunya ya jam jam main yang terlalu malam gitu ya kan, yang apa, yang tidak nyaman untuk pemain juga sebetulnya gitu. Jadi itu yang mereka minta apa, minta minta dievaluasi lah gitu. Mereka menuntut supaya, liga lebih profesional gitu ya kan. mhm, Sebenarnya kan pemain itu pemain, apa ya, liga kita itu kan kalau bayarannya tuh kan udah profesional tuh Mas, pemain kita bayarannya tinggi loh gitu ya. Mereka mmm, bukan heeh, jangan bayaran mereka itu udah ya udah setara direktur lah sebetulnya gitu ya kan, gitu kan. Tapi kan sayang banget kalau penyelenggara liganya nggak profesional seperti ini gitu. Apalagi kalau penyelenggara liganya ternyata, ya nggak bisa apa-apa menghadapi, pemilik televisi, pemilik hak siar gitu. ya, Padahal kan sebetulnya, liga itu kan saham terbesarnya itu kan milik klub-klub itu, klub-klub peserta liga itu, ya kan. Tapi masa klub-klub mereka nggak bisa apa-apa gitu, kalah sama yang punya hak siar gitu. Jadi mereka ada tuntutan itu juga gitu. ya, 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 ya. Nah, kalau kalau tim ini tadi ya, menurut Anda itu,
Sisi Mhm. ini, apa saja, job desk-nya yang harus dikerjakan dan apa yang menurut Anda kurang dari tim ini, kalau lihat komposisi dari orang yang dibentuk oleh Pak Mahfud MD ini? Eee, Kayaknya nggak ada orang Malangnya kali ya, Mas. Oh gitu ya? Hmm. Iya kan, harusnya kan mungkin apa ya, ada orang dari Malangnya yang mereka tahu gitu ya kan, apa sih budayanya atau apa, Hmm. kultur sporternya di sana gitu ya. Lebih-lebih mungkin atau enggak ya mungkin sosiolog gitulah, Mas, Mhm. gitu ya kan. Kan, ini juga udah apa ya, udah persoalan yang, tahunan gitu ya, sekalian kalau kita mau bikin tim atau kita mau mengevaluasi ya mungkin harus sekalian gitu nanti, supaya supporter kita juga sadar, siapa tahu dengan kejadian ini juga nanti kan, mereka bisa lebih apa ya, di tahun-tahun mendatang mereka, fanatis boleh gitu ya, tapi ya jangan jangan buta beginilah gitu ya, jangan sampai merugikan gitu. Ya betul, enggak, saya nggak nyalain supporter justru, ya kan, justru, eee kita kan saya baca, pernyataan Mas Nugroho bahwa memang ada juga yang harus dirubah dari supporter kita gitu kan, bahwa sebenarnya kalau di luar negeri itu udah nggak ada tuh istilah supporter gitu kan, yang ada fans gitu ya kan, Apa bedanya gitu. nih fans sama Nah, supporter? ya mungkin itu ada sebenarnya sih sama, kalau fans itu misalnya kalau kayak saya kan mungkin misalnya saya fans Chelsea gitu ya, tapi kan saya bukannya supporter yang apa ya, yang supporter tuh lebih, eee, kayak misalnya kayak Jackmania gitu ya, mereka tuh punya perkumpulan, mereka punya apa, dan mereka wajib nonton setiap pertandingannya gitu, bahkan timnya latihan mereka juga ikut nonton gitu ya. Ada pemainnya baru datang mereka ikut jemput ke bandara gitu ya, fanatik gitu kali ya, gitu. Mhm. Kalau fans ya kan kayak kita ya biasa-biasa aja lah gitu. Yang lain ya itu, tadi juga saya baca itu Mas Nugroho itu dia kerja sama tuh itu antara Pampel, keamanan, semua. Jadi sebelum pertandingan itu semuanya harusnya udah satu visi gitu. Nah Mhm. bahkan kalau misalnya ada yang enggak, ya mereka harus ambil tindakan, misalnya nggak bisa nih ternyata gitu ya, eee, panpelnya, dan keamanannya nggak sepakat gitu misalnya keamanan dari awal, "Udah kita nggak mampu nih, Mhm. ngamanin pertandingan ini," gitu ya kan. Nah jangan dipaksain gitu ya kan, artinya bisa pertandingannya tanpa penonton, atau penontonnya dibatasin, atau pertandingannya dipindah gitu. Jangan memaksakan keamanannya nggak siap gitu, terus, panpelnya juga nggak bisa apa-apa, tapi demi hak siar tetap maksain jalannya pertandingan gitu ya kan. Iya iya. Enggak, Dan tapi kalau akibatnya kita kejadiannya kan seperti yang kemarin. ya, kalau kita kembali evaluasi ya, Mbak, ya, kalau kita, dari Mhm, itu terjadi, oke, ada persoalan bahwa, ada tayangan yang terlalu, pertandingan dilakukan terlalu malam karena pertimbangan tadi hak siar dari stasiun televisi. Tapi mhm. sebenarnya apa sesungguhnya yang terjadi? Mengapa sampai sampai tragedi itu bisa terjadi di Kanjuruhan itu? Ya kalau kalau saya pribadi gitu, Hmm. ya kalau ya keamanannya nggak siap gitu ya kan. Hmm. Mereka juga mungkin mereka baru kali ya, ngamanin pertandingan sepak bola gitu ya, Kak, gitu. Karena kan kalau tanya yang udah berpengalaman sih sebenarnya mereka tahu kan gitu ya kan, kadang-kadang tuh, sepak bola itu cukup cukup menghalaunya pakai air aja gitu ya, atau kadang, di apa, mereka bawa anjing juga orang nggak berani gitu deket-deket lapangan gitu ya kan, gitu Hmm. kan. Mereka bawa itu sebenarnya nggak berani, nggak perlu bawa nggak perlu bawa, Gas air bom mata. lagi, maksudnya gas air mata, heeh, yang seperti itu gitu. Jadi dan apalagi kan kok seperti, Kapolresnya sih udah dicopot ya, Mas, ya, Ah, kabarnya gitu. mhm. Tapi kan harusnya Kapoldanya justru saya yang bilang, Kapoldanya kan sejak awal statement-nya, gas air mata udah sesuai dengan prosedur gitu kan mereka Mhm. gitu ya kan, Mhm. prosedur yang mana gitu kan. Lah kalau ini kan justru membuat kita mikir, wah yang salah memang keamanannya, karena Kapoldanya aja nggak tahu gitu, Mhm. Oh, salah ya, nggak tahu ada prosedurnya gitu pipa ya gitu kan. ya? Iya. Iya,
Hmm. gitu. Masa sesuai prosedur-prosedur yang mana? Mungkin kalau prosedur di demo depan istana mungkin gitu kan, ini kan di dalam stadion gitu. Ya. Nah, yang kemarin yang kita banyak disoroti itu kan kita tadinya juga bertanya-tanya kok ada tentara di situ, bahkan juga melakukan tindak kekerasan dan sekarang kan sudah Mhm, diakui oleh Panglima TNI bahwa memang itu betul ada mhm, tentara gitu ya dan akan mereka bukan heeh, iya betul, heeh, etik tapi juga akan langsung dipecat, ya ya, dipidanakan gitulah istilahnya. Apakah mhm, biasa dalam mhm. pertandingan-pertandingan sepak bola ini melibatkan tentara sebagai pengamanan, Mbak? Saya sih jarang ya, saya jarang lihat, tapi mungkin, eee, polisinya kemarin mungkin karena mereka kurang, mereka minta minta tambahan kali gitu ya. Hmm. Kalau kalau saya sih nggak pernah lihat gitu ada tentara di Selama Anda jarang banget ya gitu ya, kayaknya selama Anda meliput di berbagai stadion itu nggak pernah Anda lihat tentara itu? biasanya tentaranya itu nggak di dalam, Oh, oke. gitu. Mungkin di luar-luar nih, misalnya kayak heeh, misalnya kayak kita di stadion utama tuh, ya kan. Mhm. Nah, tentaranya tuh jaganya yang di luar-luarnya banget gitu. Jadi mungkin dia bukan mengamankan pertandingan, tapi mengamankan aset negara itu kali ya. Mhm. Misalnya Senayan gitu kan, jadi dia di sisi di luar lah gitu, jauh, tapi bukan di dalam stadion sih saya juga nggak pernah lihat tentara sebetulnya gitu. Oke, saya ingat, saya ada pun misalnya kalau misalnya tentara itu saya pernah ya, pernah kejadian gitu di stadion utama, saya bahkan kenal juga sama orangnya. Mereka tuh memang mungkin dari apa ya, dari Cijantung tuh apa ya Mas ya namanya, Kopassus? Kopassus gitu ya. Ya? Heeh, tapi yang, apa sih yang mungkin yang rendah-rendahnya gitu, apa, bukan, jabatannya yang itu. Nah, tapi mereka nggak pakai baju tentara, mereka pakai baju sipil, Mmm, tapi mereka misalnya mungkin jaga di ruang VIP atau oh, apa ya, gitu kan, jaga-jaga mungkin jaga, ya ya. ya Inilah gitu tapi ya. bukan mungkin gitu. Tapi nggak pakai baju tentara gitu. Mhm. Karena saya juga tahu sih pernah ada, oh dia dari saya juga pernah wawancara zaman itu gitu. Sering gitu ada dia di ya itu apa ya, mungkin mungkin untuk pengamanan yang VIP-nya atau mungkin jenderalnya mau nonton atau apa saya nggak ngerti Mhm. gitu. Tapi kalau yang kayak tadi sampai ngelihat nendang-nendang misalnya di videonya itu Mhm. nggak pernah lihat gitu. Ya ya ya. Oke, ini yang dampaknya apa ini ya? Saya kira kan kemarin Mbak Rahmi juga cerita bahwa Mhm, sebenarnya kayak Stadion Kanjuruhan dan saya kira juga di stadion-stadion lain itu sudah jadi tontonan keluarga mhm, gitu ya. Anda sendiri mhm, juga biasa kok mhm, mana, Anda meliput bahkan ya gitu ya. mhm, 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 Nah, mhm, kita tahu korbannya anak-anak banyak sekali itu. Itu dampaknya saya kira mhm. ini juga cukup serius ya bagi tradisi kita untuk nonton sepak bola. Kedua juga bagi perkembangan liga kita sendiri kan pasti juga akan ada dampaknya ini. Iya betul. Banyak kan di Twitter atau di IG atau apa gitu kan, ada orang yang pokoknya sama ibunya udah dilarang datang ke stadion gitu kan, Mhm. pokoknya sepak bola Indonesia itu jelek gitu, pokoknya apa gitu, Mhm. liga kita, apa, berbahayalah apa gitu ya kan, ya itu kan sayang banget ya kan. Jadi memang benar-benar investigasi ini benar-benar yang harus bisa memulihkan sekaligus Mas gitu ya kan, memulihkan bahwa sepak bola kita apa, nggak sejelek itu gitu. Jadi seperti yang ada poin-poin di API itu ada salah satunya apa ya, ini bukannya ini keteledoran keamanan gitu sebetulnya gitu. Mhm. Jadi bukan bukan soal sepak bolanya gitu ya kan, jangan jangan ngaitin sama sepak bolanya gitu. Kalau sepak bolanya kita kan kita tahu ya kemarin tim 16 kita juga baru lolos, sekarang tim U17 kita juga lagi berjuang di AFC gitu. Terus nanti Desember juga, tim nasional kita main di AFF, nanti tahun depan kita juga, jadi tuan rumah Piala U20 gitu, Piala Dunia U20 gitu. Jadi sepak bola kita sih sebenarnya lagi maju-majunya gitu ya kan. Nah, jadi jangan sampai, kita jadi mundur semuanya gitu, kasihan gitu ya kan. Ya, kan tapi dampaknya katakanlah misalnya gitu, FIFA tidak menghukum Indonesia gitu karena dianggap ini bukan kerusuhan antar Mhm, supporter, tapi antara mhm, aparat keamanan supporter, heeh. supporter. Tetapi bagi orang luar, ya tentu saja kan akan ada kekhawatiran kalau bertanding di Mhm. Indonesia, karena mereka nggak tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Ya makanya mereka harus tahu apa yang terjadi gitu ya kan, dengan sejelas-jelasnya gitu ya kan. Ya kan ini,
pertandingan Asia U17 tuh sih kita tetap berlangsung tanpa penonton gitu kan. Mhm. Atau nanti AFF kan tetap ini ya. Jadi mungkin ya kita harus buktikan lah, paling nggak nanti setelah liga ini stop gitu ya kan, liga ini stop terus bisa jalan lagi, ya penyelenggaranya yang mungkin yang baru gitu ya, yang udah ditentukan yang baru atau apa, ya mereka harus bisa benar-benar untuk profesional gitu. Karena kalau liga berhenti juga, kasihan klub-klub gitu ya kan, mereka udah kontrak pemain setahun ya kan. Mereka udah kontrak, sponsor udah setahun gitu. Mereka bahkan ya kayak udah pemain asing mereka setahun gitu. Kalau liga ini harus berhenti gitu ya kan, dampak itu gimana gitu ya kan. Kerugiannya ya kasihan klub-klub gitu dan untuk bangkit lagi itu kan juga susah gitu ya kan. Itu Mhm. kita kan udah kemarin aja 2 tahun berhenti aja Ya, ya, ya. udah suatu yang apa sih heeh, gitu. Kalau sekarang kita juga harus berhenti lagi gitu ya kan, atau Liga Satunya harus kan sebenarnya bukan pemainnya yang salah gitu ya kan, pemain kan nggak salah gitu, kenapa pemain yang harus dihukum nggak boleh main gitu ya kan? Mhm, ya, 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 ya. Bahkan juga termasuk para penontonnya ya, kan seperti Anda sebut tadi orang masuk ke lapangan seperti itu kalau kita Iya. aja kan gitu ya. Ya. Iya bener, kita kan kalau penonton itu kan ya kayaknya saya juga dengar tadi Mas Sersu ngomong sama di acara Rocky gitu, bener, kita tuh udah di-sweeping kan, bahkan aku aja sebenarnya nggak boleh dibawa ke dalam gitu ya kan, Mhm, bener-bener steril gitu ya kan, Aqua ditinggal flare ataupun apalagi senjata tajam nggak mungkin ada gitu. mhm. Biasanya ya biasa udah apa, sebelum kita masuk itu udah ditinggal semua ya, kalau yang senjata tajam malah mungkin udah diambil gitu ya kan. Kalau yang aku ya nggak ada yang bisa bawa apa-apa gitu. Ya, ya. Jadi kalau kalau orang tangan kosong gitu ya kan, ya masa iya sih dilawannya dengan yang seperti terjadi di Kanjuruhan itu. Ya, 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 ya. Ini, saya kira banyak hal yang mesti dibenahi ya, terutama dari segi Iya penyelenggaraan, betul, terus kemudian aparat, mhm keamanannya dan sebagainya. Karena ya kalau mhm. saya lihat di situ itu seolah-olah kok kelihatan sekali aparat keamanan tuh melihat supporter tuh seperti apa ya, seperti musuh. Kayak musuh. Ya, ya. Iya kok aneh ya. Kayak musuh, ya benar yang, seperti tadi kita kan sempat bincang juga tuh Mas gitu bahwa liga ini kan bukannya baru dibangun zamannya Pak Iwan Bule aja nih, ya kan, gitu kan. Ini kan udah perjalanan panjang yang tadi, bahkan waktu zaman-zaman di Antv Mas Arsu juga cerita gimana gitu kan. Mhm, Dan memang waktu itu nggak pernah ada apa-apa, saya juga ingat zaman, liganya itu di Antv pertandingannya tuh sore, ya kan, sore. Jadi setelah maghrib itu kita udah sampai kantor, jam 9 berita kita udah jadi ya kan, udah tinggal naik gitu. Nah mhm. coba sekarang kalau sekarang jam segini, jam 11 pertandingan baru selesai, itu kalau kalau zaman saya masih ngeliput gimana tuh? Kebayangnya kita baru sampai kantor nanti jam berapa gitu ya kan, baru kirim berita jam berapa gitu, apa nggak ngantuk gitu ya kan. Jadi emang liganya kita ini udah bergesernya kejauhan gitu ya, dari segitunya aja deh gitu ya kan, Ya, ya. mungkin gitu. Jadi, ya itu gitu tuntutan pemain, tuntutan klub ya harus bisa kembali gitu, kembali ke jam yang normal lah gitu. Dan anehnya sih memang, makanya juga Arema juga marah ya yang mau diserang supporternya gitu ya kan, gitu. Padahal kan apa salahnya Arema gitu ya kan. Sebetulnya mereka trauma Mas, orang, apa di kamar kamar pemain itu, di ruang pemain itu kan banyak yang masuk mereka yang kena kena Gas air gas mata. air mata, bahkan meninggal di hadapan mereka gitu ya kan. Mereka juga udah cukup trauma, terus masa kita salahin pemainnya gitu, masa pemainnya dihukum nggak boleh main, apa salahnya dia gitu ya kan. Ya, Tuh ya, apa salahnya supporter gitu. ya, Benar kalau supporter merangsek misalnya biasanya nanti ada hukuman gitu, tapi kan ya hukumannya nggak seberat ini juga kan, kasihan juga gitu. Sepak bola itu tetap suatu yang penting sih Mas ya, kalau bagi saya gitu ya. Kalau orang sih boleh, "Udah deh nggak usah ada sepak bola," nggak bisa kalau saya bilang gitu. Karena, eee, kita kan udah jenuh ya, capek nih dari ya, ya, Senin ya. sampai Jumat Mhm, iya kan, ngomong ekonomi, ngomong politik,
apa gitu, udah jenuh gitu. Jadi sebenarnya memang Sabtu Minggu itu kita harus denger yang, "Wah udah Persija menang loh lawan ini," atau ini Arema gini. Jadi itu kan untuk refreshing kita semua rakyat juga gitu ya kan. Apalagi dalam Jadi situasi memang sekarang ya, saya ketika juga pernah dikasih tahu, kehidupan ekonomi makin apalagi berat terlebih ya. apalagi heeh, makin makin itu berat. Jadi kayak misalnya, apa, kayak misalnya saya juga pernah diceritain kayak di Korea gitu. Oke, orang Korea itu mereka Senin sampai Jumat, ngomong yang lain-lain. Begitu misalnya begitu Minggu, mereka ngomong golf ya, dulu mereka misalnya punya seri pahlawannya gitu. Jadi Sabtu Minggu itu emang harus kita diisi-isi yang kayak gini, capek kan gitu kalau harus, dengerin politik melulu atau ekonomi melulu gitu. Jadi Bu Husnul Maryah tuh juga pernah bilang ke saya gitu. Jadi setiap daerah itu memang mereka harus punya tim. Hmm, Ya mungkin kalau di India tim kriket gitu ya kan nah kalau di kita harus punya tim sepak bola gitu karena begitu Sabtu Minggu oke kita bicara bola aja semuanya gitu ya kan, tukang dagang numplek semuanya di stadion gitu. Apa, masyarakat tumplek di stadion, udah kita gembira ini gitu. Nah nanti baru kita Senin ngomong lagi politik lagi gitu. Jadi kalau bilang udah kita nggak perlu sepak bola, waduh itu sayang banget terlalu gitu. emosional saya kira gitu ya. Oke, saya kira kita berharap Itu terlalu emosional, ya, gitu. berharap tim investigasi ini nanti nggak salah rekomendasinya. Ini jangan sampai kemudian yang orang yang Mhm, menyebutnya yang gatal di kepala tapi yang digaruk di dengkulnya gitu. Dan karena itu saya kira iya, ja ya penting melibatkan orang-orang yang tepat dalam tim investigasi ini. eee, dan yang pasti jangan ditutup-tutupin gitu ya kan, dan jangan lama gitu ya kan. Tadi, kayaknya Pak Mahfud itu menargetkan 2 minggu sampai 1 bulan gitu kan. Kalau menurut saya sih juga itu kelamaan gitu ya kan. Kelamaan. Masa nanti dia harus berhenti 1 bulan gitu kan, lama banget gitu ya kan. Sementara pemain kan gajinya tetap harus dibayar gitu ya kan. Pelatih tetap harus dibayar gitu. Jadi ya harusnya sih jangan lama-lama gitu, apalagi jangan, seperti kayak kasus Sambo juga gitu ya, ditutupin akhirnya muter-muter nggak jelas gitu kan, akhirnya udah sampai berapa bulan juga nggak selesai gitu. Ini orang sudah Sepak bola nggak bisa nunggu begitu gitu ya, ya. jangan sampai Iya, sepak bola ya udah sambung, jangan trauma cepet lagi dengan sepak bola gitu ya. iya. Ya, Iya bener, jadi cepet aja. Saya pikir sih sebenarnya 1 minggu juga selesai, orang videonya kan ada, ya kan, nggak ada CCTV yang hilang kan, gitu ya nggak kan. ada. Harusnya udah cepet bisa dilihat seminggu udah iya kan, mungkin seminggu udah keluar rekomendasi, lapor AFC, lapor FIFA gitu kan, ya lapor bahwa kita udah liga siap jalan lagi gitu, ya kan. Jangan Oke. sampai stop, apalagi jangan sampai, sepak bola yang disalahin gitu, ya kan. Oke, terima kasih Mbak, Rami Arisnova, wartawan senior Iya TVN. deh Mas Ersu, ya semoga Mas Ersu juga nggak bosen untuk men-update ya Mas, karena apa ya, sepak bola nih, ya walaupun kita sebenarnya politik gitu, tapi sepak bola ini juga bikin politik jadi enak gitu Mas sebenarnya ya kan, Ya, gitu. ya, perlu ada turunkan atensi politik kita yang sedang panas-panas saat ini ya. Iya Oke, benar, sekarang aja buktinya iya kan, buktinya politikus kan bikin ucapan semua tuh buat iya, kejadian ini itu gitu pasti kan, artinya target lain. semua selamat Terima malam. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi